Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita pagi hari ini dan mengawalinya bersama-sama dengan Breath of Life, mendengar suara Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan sebagai murid Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami rahmat yang baru, kehidupan yang baru, untuk kami dapat menikmati segala kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah kami menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan usaha kami boleh dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger, Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah, merenungkan firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau yang berikan pengertian kepada kami, akan mengajar, mendorong kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Kitab Ulangan pasal ke-31 ayat 1 hingga ke-8, LAI berikan judul di sana, Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh bangsa atau orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah yang ditugaskan. Yang ditugaskan. Abraham Lincoln adalah seorang Kristen yang setia. Pada tahun 1832, dia dipanggil untuk mengikuti wajib militer di negara Amerika Serikat. Dan pada saat itu terjadi peperangan di
negara Amerika Serikat. Di dalam wajib militer itu, Abraham Lincoln, seorang awam, diberikan pangkat sebagai kapten untuk memimpin pasukannya mengambil bagian dalam peperangan itu. Lincoln yang tidak punya pengalaman pengetahuan tentang militer, tentang strategi berperang, tentang ketentaraan, tetapi diberikan tugas untuk memimpin pasukannya berperang. Dari berbagai peristiwa dan pengalaman yang terjadi, kemudian diketahui, disadari oleh Lincoln bahwa rekan-rekannya yang lain, mereka mengalami kenaikan pangkat karena keberhasilan mereka memenangkan pertempuran demi pertempuran. Sedangkan Lincoln sendiri pangkatnya tetap kapten, tidak berubah. Karena dalam beberapa kesempatan peperangan pertempuran, pasukan yang dipimpin Lincoln ini mengalami kegagalan atau kalah. Dari pengalaman kehidupan selama peperangan itu, Lincoln menyadari dia punya kelemahan, yaitu tidak dapat mempengaruhi orang lain, tidak dapat memberikan semangat kepada orang lain, memotivasi orang lain untuk berperang, untuk bertempur. Tapi di saat-saat itulah, di dalam masa-masa peperangan yang harus pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, Lincoln melihat adanya perbudakan di negara Amerika Serikat yang sangat-sangat tidak manusiawi kepada orang-orang yang berkulit hitam. Dan di sanalah Abraham Lincoln dipanggil Tuhan untuk membantu orang-orang kulit hitam yang diperlakukan tidak manusiawi itu, tidak adil itu, di dalam perbudakan yang dialami. Bahkan turun-temurun yang dialami keluarga-keluarga budak ini. Setelah peperangan itu mulai mereda dan berakhir, Abraham Lincoln kemudian memperjuangkan di negaranya Amerika Serikat untuk menghapus perbudakan, memperlakukan orang-orang kulit hitam sama dengan warga negara yang lain yang berkulit putih. Dan Lincoln kemudian berjuang, berusaha untuk menjadi anggota DPR Amerika Serikat, menjadi seorang senator untuk memperjuangkan penghapusan perbudakan dan menghapus perlakuan rasis di negara Amerika Serikat. Banyak musuh-musuh politiknya yang menjegalnya. Tapi meski demikian, Abraham Lincoln berhasil menjadi anggota DPR Amerika Serikat. Bahkan Abraham Lincoln terus berjuang, berusaha untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Dan tentu saja ini tidak mudah, karena Lincoln selalu menyuarakan untuk menghapus perbudakan, selalu menyuarakan adanya penghapusan diskriminasi perlakuan kepada orang-orang kulit hitam yang secara politik pada saat itu tidaklah mudah. Ada banyak lawan politik, musuh politik yang ingin menjatuhkan Abraham Lincoln untuk tidak menjadi presiden. Namun pada akhirnya Abraham Lincoln berhasil
menjadi seorang presiden Amerika Serikat dan menggunakan wewenangnya, kuasanya untuk mensahkan undang-undang penghapus perbudakan, undang-undang yang menghapus diskriminasi tindakan kepada orang-orang kulit hitam. Berbagai pengalaman peristiwa yang sudah dialami Lincoln tidak membuat dia menjadi patah semangat, tapi justru semakin kuat dia berjuang untuk melakukan penghapusan perbudakan sampai dia menjadi presiden Amerika Serikat. Banyak orang tetap tidak suka. Maka Abraham Lincoln ini dia dibunuh oleh musuh atau lawan politiknya. Tetapi suara kebenaran untuk penghapusan perbudakan, menghapus diskriminasi tindakan kepada orang kulit berwarna, itu membawa dampak sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, kita punya banyak pengalaman. Kita sudah melalui banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Sejak kita kecil hingga kita ada sekarang. Peristiwa demi peristiwa, pengalaman demi pengalaman membentuk kita untuk mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang ditugaskan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Musa sudah mulai tua. Dia tidak dapat lagi dengan giat, dengan tangkas untuk memimpin bangsa Israel. Musa mengingatkan kepada seluruh orang Israel bahwa aku sudah tua. Dan Tuhan Allah lah yang memimpin kamu, bangsa Israel, selama ini di padang gurun, bahkan nanti masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian seperti apa yang dikatakan Tuhan akibat ketidaktaatan Musa melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih, menunjuk, menugaskan Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan di sana Yosua akan memimpin pertempuran-pertempuran dengan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Dan Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memimpin. Tuhan tidak akan membiarkan ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Yosua bukan orang yang populer di tengah kalangan orang Israel. Masih ada banyak tokoh lain yang bersama-sama dengan Musa berjuang memimpin bangsa Israel selama di padang gurun. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan menunjuk Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian. Yosua sudah bersama-sama dengan Musa, berjuang bersama-sama dengan Musa, melihat bagaimana Tuhan Allah itu memimpin bangsa Israel melalui Musa menghadapi peperangan demi peperangan, kesulitan demi kesulitan, himpitan, tantangan, pergumulan yang tidak mudah setiap hari dialami
Yosua melihat, mengalami sendiri bersama dengan Musa, bagaimana Tuhan Allah memimpin bangsa Israel. Yosua melihat ketika bangsa Israel ini taat kepada apa yang Tuhan Allah perintahkan, maka keberhasilan, kemenangan, kecukupan dilimpahkan Tuhan Allah. Ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, Yosua juga melihat ada hukuman yang ditimpakan atas bangsa Israel. Yosua bukan saja melihat, mengalami, menghadapi setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Maka ketika diutus untuk memata-matai di negeri Kanaan, Yosua tetap meyakini, meskipun dikatakan bangsa Kanaan itu orang yang besar, kuat, dan kami seperti belalang yang kecil yang mudah dihancurkan. Tetapi kalau Tuhan beserta dengan bangsa Israel, Tuhan bersama dengan saya, maka bangsa Israel akan mengalami kemenangan. Pengalaman Yosua, peristiwa yang sudah dilalui Yosua, membuat Yosua yakin, percaya bahwa Tuhan Allah yang akan memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan seperti yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dan di sana ada bangsa-bangsa besar, tapi Yosua percaya Tuhan Allah yang akan pimpin dan mengalahkan mereka semua. Sama seperti ketika ada di padang gurun, dikatakan orang Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, dikalahkan karena Tuhan Allah yang memimpin. Yosua yang ditugaskan Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel, karena pengalaman peristiwa-peristiwa yang lalu menjadi bekal bagi Yosua untuk melangkah memimpin bangsa Israel. Dan kita tahu Yosua adalah orang yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel itu mulai ragu kepada Tuhan Allah, aku akan menyembah kepada dewa Baal, dewa-dewa yang ada di sekitar tanah Kanaan ini, atau menyembah kepada Tuhan Allah. Yosua dengan tegas mengatakan, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan Allah. Karena pengalaman kehidupan, peristiwa yang sudah dilaluinya, Yosua melihat Tuhan Allah itu setia dalam kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ada berbagai rupa pengalaman yang sudah kita alami. Ada berbagai peristiwa yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita. Dari masa lalu hingga masa sekarang. Dan mari kita melihat di dalam diri kita, apa yang ditugaskan Tuhan Allah bagi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan ini, yang sudah menerima banyak berkat dari Tuhan ini, yang sudah menerima banyak kasih karunia, kemurahan, belas kasihan daripada Tuhan ini, untuk kita melangkah di hari depan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Yosua memimpin bangsa Israel sama seperti Musa, dipimpin oleh Tuhan Allah mengalahkan bangsa-bangsa dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan
berikan kepada kita. Apa yang Tuhan tugaskan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu seorang sahabat sesama hamba Tuhan dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa di surga karena terpapar virus COVID-19. Secara usia masih muda, pertengahan 30, 34, 35 tahun. Dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan sebuah gereja di mana dirintis oleh ayahnya sendiri. Sobat, saya melihat betapa tidak mudahnya kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak mudah untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Dan tidak gampang untuk kemudian mendampingi jemaat Tuhan, bahkan keluarga-keluarga jemaat ketika mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, bahkan kekurangan. Sebagai gembala, ayahnya turut serta untuk memberikan pertolongan. Sehingga tidak jarang keluarga sendiri mengalami kekurangan. Tapi sobat, saya melihat bagaimana Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung itu, selalu mencukupkan kebutuhan di dalam keluarganya. Sehingga di dalam pengalaman kehidupannya yang sudah dijalani, bahkan dia sempat kuliah di Surabaya, tetapi kemudian satu hari dengan jelas dia mengatakan, aku ditugaskan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani bersama dengan orang tuaku. Wow, inilah yang indah yang boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pengalaman kehidupan, baik itu senang ataupun susah, berhasil atau gagal, penuh tantangan ataupun dengan sukacita. Tetapi ketika melihat Tuhan Allah itu setia memimpin jalan kehidupannya melalui berbagai pengalaman dan peristiwa, menjadi bekal di hari depan kelak. Apapun yang Tuhan tugaskan bagi kita, kita sanggup untuk melakukannya. Karena Tuhan Allah akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari banyak peristiwa, pengalaman yang sudah kami alami, kami lalui dalam kehidupan kami. Sejak masa kami kecil hingga kami masa sekarang ini, banyak belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang ajaib yang boleh kami alami hingga kami ada sekarang ini. Dan kami belajar untuk melihat apa yang ditugaskan Tuhan bagi kami, murid-murid-Mu, di masa sekarang ini dan hari depan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Ajar kami semua, Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger yang beribadah bersama-sama pagi hari ini, kami menjalankan apa yang ditugaskan Tuhan dengan penuh tanggung jawab, karena kami percaya Tuhan Allah kami yang memanggil tidak akan pernah meninggalkan kami, menyertai dan pimpin langkah hidup kami. Melalui pengalaman yang menjadi bekal bagi kami melangkah ke depan. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini,
segala aktivitas kami, bahkan mungkin perjalanan-perjalanan yang harus kami lakukan. Engkau yang lindungi, jagai kami, sehingga kami mengalami sukacita, keselamatan daripada Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan di tengah keluarga kami. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang belajar, baik secara online ataupun tatap muka. Engkau juga akan membekali anak-anak kami dengan masa depan yang cerah melalui pembelajaran intelektual, karakter yang dibentuk melalui sekolah-sekolah anak-anak kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga sosial, baik itu panti asuhan anak, rehabilitasi ataupun panti jompo, semua Engkau yang berkati ya Tuhan. Ini mendatangkan pemulihan, kebaikan bagi setiap mereka yang mengalami masa-masa pahit dalam kehidupan mereka. Luka-luka hati yang boleh dialami, dipulihkan, dan mereka boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa membawa pemulihan bagi orang-orang lain yang mengalami hal yang sama. Cukupkan segala kebutuhan dari lembaga-lembaga pelayanan sosial ini. Kau panggil anak-anak-Mu untuk berperan serta mencukupkan segala kebutuhan operasional ataupun masa depan panti-panti asuhan ini, panti rehabilitasi, panti jompo, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa khususnya ya Tuhan untuk aparat keamanan, TNI, Polri dalam menjalankan tugas panggilan mereka untuk menjaga kedaulatan, keamanan, kedamaian negara kami Indonesia. Berikan hikmat, semangat, kekuatan dalam menjaga negara Indonesia ini. Berkati untuk keluarga-keluarga mereka yang harus ditinggal untuk menjalankan tugas negara. Tuhan juga memberikan kecukupan, memberikan pertolongan, sehingga keluarga-keluarga ini tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka tetap setia, bahkan mendukung pasangan mereka dalam menjalankan tugas panggilan negara ini. Dan setiap keluarga ini dalam masa depan memiliki satu sukacita, keberhasilan, dan sejahtera. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita menjalankan apa yang ditugaskan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, setiap kita memiliki tugas yang Tuhan berikan. Mari kita kerjakan itu, karena kita percaya Tuhan akan menopang, memelihara, menyertai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.